Zombie Apocalypse. Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami banggakan, pendidik dan seluruh para pemerhati pendidikan. Kali ini kita bertemu kembali di tema pendidikan. Mohon izin, perkenalkan saya Siti Hani Zubaidah dari SMK Negeri 7 Malang. Bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan mencoba membahas tentang rencana implementasi kerangka rencana BAGJA, BAGJA dalam upaya transformasi pendidikan. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan judul tentang membuat program televisi atau radio edukasi dengan tema pendekatan pembelajaran STEM berbasis kewirausahaan dan kearifan lokal. Nah, sebenarnya judul ini dalam rencana BAGJA itu seperti apa? Kita akan coba diskusi dan bahas bersama. Bapak Ibu semuanya yang sangat kami banggakan, kali ini kita akan mencoba membahas tentang kepemimpinan dalam transformasi pendidikan. Seperti yang dapat kita lihat, ternyata setidaknya ada 3 elemen yang berpengaruh terhadap transformasi pendidikan, dan ini terkait juga dengan kepemimpinan. Apa itu? Ternyata ada inisiatif pendidikan yang dilakukan, kemudian ada pemimpinnya dan juga ada pengikutnya. Nah, inisiatif seperti apa yang sebenarnya dianggap dapat mendukung transformasi pendidikan? Nah, kali ini kita menggunakan model 5D inquiry apresiatif. Kira-kira seperti apa 5D inquiry apresiatif? Saya mencoba menggunakan berbagai sumber untuk mencoba mengupas tentang 5D inquiry apresiatif. D yang pertama, kita bisa sambil melihat slide. Definition adalah kita mencoba menentukan temanya, menentukan judul inisiasinya. Kemudian adalah discovery adalah kita mencoba mencari pengalaman terbaik yang bersifat positif, sehingga kita tidak diawali dengan sebuah permasalahan, tetapi kita diawali oleh hal positif apakah yang ada dalam pengalaman terbaik tersebut. Berikutnya adalah dream. Ada sebuah impian atau kondisi ideal yang kita harapkan nantinya. Kemudian ada design, itu adalah perancangan dan prosesnya untuk menentukan dream di masa depan. Destiny berikutnya adalah dukungan masyarakatnya seperti apa. Dukungan komunitas dan tindakan dari masing-masing tim atau tindakan dari masing-masing anggota itu seperti apa. Nah, inilah 5D inquiry apresiatif. Berikutnya saya akan mencoba mengupas alasan apa yang mendasari judul saya tadi. Bapak Ibu yang sangat kami banggakan, mohon izin kami mencoba menyampaikan alasan saya membuat program televisi atau radio edukasi pendekatan pembelajaran STEM berbasis kewirausahaan dan kearifan lokal. Bapak Ibu, ini kami landasi bahwa ada hal yang sangat positif di sekolah kami, yaitu banyak guru yang menggunakan pendekatan STEM. Contohnya ini adalah untuk mata pelajaran saya sendiri yang berkolaborasi dengan mata pelajaran seni budaya. Jadi kami juga mengundang para ahli, di mana nanti prosesnya adalah terkait pembuatan topeng, dan hasilnya ini berupa produk. Dan produk ini juga dipasarkan oleh anak-anak, sehingga harapannya adalah dapat meningkatkan ekonomi kreatif. Dan pemasarannya produk ini ataupun sosialisasi topeng ini dilakukan melalui YouTube juga. Kemudian anak-anak juga ikhlas didampingi dengan guru juga sosialisasi ke beberapa organisasi yang ada di Kota Malang. Nah, jadi kami fokusnya adalah menggunakan pendekatan STEM berbasis kewirausahaan dan kearifan lokal Kota Malang. Inilah potensi awal yang sudah ada, sehingga kedepannya kami harus punya inisiasi seperti apakah kira-kira. Akhirnya judul inilah yang kami masukkan ke dalam BAGJA. Berikut lebih lanjut tentang hubungan antara judul ini dengan rencana BAGJA. Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba mengupas sebenarnya BAGJA itu apa. Nah, kalau saya pahami BAGJA adalah terjemahan dari 5D tadi.
sehingga dibuat terjemahan menjadi BAGJA. B adalah buat pertanyaan, A adalah ambil pelajaran, G adalah gali impian, C adalah jabarkan rencana, dan A adalah atur eksekusi. Nah, selanjutnya judul tadi apabila diuraikan dalam Bagja itu seperti apa? Kita coba lihat. Bapak Ibu yang sangat kami banggakan, saya akan mencoba menguraikan judul saya dalam Bagja. Judul saya adalah membuat program televisi atau radio edukasi dengan tema pendekatan pembelajaran STEM berbasis kewirausahaan dan kearifan lokal. Kita coba akan uraikan dalam Bagja. Bagja B, buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaan utama ini aspeknya adalah fokus, tujuan, dan alasan. Akan tetapi saya mencoba mengambil fokusnya saja, yaitu bagaimana cara yang paling efektif, cara yang paling mudah dalam membuat program televisi atau radio edukasi dengan tema pendidikan, pendekatan STEM berbasis KWU dan kearifan lokal. Lalu kira-kira daya dukung apa yang dibutuhkan? Lalu A, Bagja, huruf kedua adalah A, ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran ini artinya adalah hal positif apakah yang ada dalam tindakan sebelumnya. Ternyata di Kota Malang ini guru-gurunya luar biasa. Menurut saya adalah sebagian besar itu cukup kreatif dan inovatif. Yang kedua adalah beberapa guru ini setelah kami coba untuk berdiskusi, sharing bersama, ternyata banyak yang memiliki hubungan kerjasama dengan banyak pihak. Contohnya adalah punya hubungan kerjasama dengan para ahli di bidang STEM, terutama ahli di bidang kearifan lokal Kota Malang. Kemudian banyak juga yang telah bekerja sama dengan beberapa sponsor dan juga bekerja sama dengan staf produksi program televisi. Nah, berikutnya adalah para guru dan siswa serta masyarakat jika ditanya kearifan lokal apa yang dimiliki Kota Malang, mereka sangat tahu bahwa topeng Malangan merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Kota Malang. Nah, keunggulan inilah, hal positif inilah yang kami upayakan akan menjadi dasar di mana kami akan melakukan tindakan terkait dengan rencana Bagja. Baik, sekarang kita sampai pada G. G adalah gali mimpi. Nah, mimpi saya seperti apa? Selama ini sebenarnya kita tahu bahwa para remaja ini masih menjadikan televisi, baik televisi nasional maupun televisi daerah, ini menjadi sebuah hiburan. Bahkan tokoh-tokohnya atau aktor-aktornya ini juga menjadi idola mereka. Harapannya nanti apabila saya membuat sebuah program televisi yang mungkin dikenal, di mana di sini ada makna yang diselipkan, yaitu tentang pendidikan atau tentang pendidikan berbasis kewirausahaan dan kearifan lokal yang mungkin cocok untuk remaja sekaligus untuk menunjukkan kebanggaan pada kearifan lokalnya. Kemudian mimpinya adalah televisi sebagai media hiburan, iya, akan tetapi ini juga sebagai sarana edukasi, di mana pengembangannya adalah pengembangan di bidang pendidikan. Nah, tema yang kami angkat kali ini adalah khusus untuk program di mana proses pembelajarannya ini adalah berbasis STEM. Dan arahnya adalah untuk kewirausahaan dan mengangkat kearifan lokal daerah masing-masing. Pak Ibu semuanya, setelah kita membahas tentang G, sampailah kita pada J. J itu apa? J itu adalah jabarkan rencana. Aspeknya adalah langkah, kapan, dan di mananya. Di sini saya akan mencoba menuliskan hal yang sangat sederhana. Langkahnya adalah saya bersama tim, juga para ahli di bidang kewirausahaan dan kearifan lokal, mencoba dulu melakukan pertaging agar nanti kami ada kesamaan persepsi. Langkah pembelajaran apa yang akan kami lakukan sehingga ada produk yang dapat meningkatkan ekonomi kreatif dan juga membanggakan kearifan lokal. Itu pertama. Kemudian setelah ada kesamaan persepsi, maka kami masuk pada kita kerjasama dengan staf produksi televisi dan radio terkait rencana program tersebut.
Nah, lalu karena pasti ada banyak biaya yang dibutuhkan sehingga kami perlu sponsor agar dukungan-dukungan dana itu juga masuk dan membuat jalannya program ini lebih lancar. Kemudian kapan? Kapan? Rencana kami adalah bulan Oktober atau November 2020. Kemudian di mana? Tentunya kami mulai dulu di awal yaitu di Kota Malang. Pertama adalah dengan RRI, kemudian dengan Dama TV, dengan Malang TV, dan kemudian rencana kami adalah dengan JTV. Apabila seandainya dana dari kami ini sudah semakin besar dan program ini di daerah ini sudah mulai terlihat, mungkin kami dengan bantuan dari komunitas lain akan mencoba membuat program ini di televisi nasional. Itulah impian jangka panjangnya nanti. Nah, sekarang kita sampai pada huruf yang terakhir, yaitu huruf A, Bagja. B, A, G, J, dan A. Nah, A terakhir ini adalah atur eksekusi. Nah, isinya apa? Isinya adalah kira-kira siapa nanti yang terlibat dan berperan di dalamnya. Kemudian bagaimana mengukur tingkat kemajuannya. Dan kira-kira bagaimana menjaga konsistensinya. Nah, karena ada kata siapa, maka saya mencoba menuliskan di sini. Saya bersama Pak Baset dan para guru lain, mungkin nanti juga CGP, ini nanti saling berbagi ide terlebih dahulu. Kira-kira kearifan lokal apa yang akan diangkat dalam fokus pembelajaran? Tentunya karena program televisi ini dalam jangka waktu yang lama, tentu kearifan lokal atau ide-ide ini juga bisa berbeda-beda. Nah, berikutnya adalah setelah kita tahu idenya, kearifan lokal apa, jenisnya apa, maka saya merencanakan bersama Pak Basit dan juga para guru lain atau CGP itu menentukan kira-kira para ahli siapa saja yang akan diajak kerjasama, yang akan membantu kita dalam produksi ini. Nah, setelah itu kita agar persepsinya sama, nanti ketika kita masuk pada program itu sudah lancar langkahnya, maka bersama-sama melakukan pembelajaran terlebih dahulu dengan tema pendekatan STEM berbasis KWU dan kearifan lokal. Nah, setelah kita uji coba seperti per teaching kembali, maka nanti di sisi lain ada Pak Ganif yang berkoordinasi dengan staf produksi program TV atau radio, sejauh mana kesiapan kita. Dan di belakang itu ada masing-masing dari tim kita ini yang mencoba melakukan kerjasama dengan sponsor. Karena dibutuhkan dana yang cukup besar, tentu perlu dukungan dari sponsor, dan mungkin nanti jika bisa nanti juga kerjasama dengan instansi-instansi dan juga pemerintah daerah. Nah, setelah semuanya siap, kita langsung membuat programnya, memfinalkan seperti apa sih nanti bentuknya, waktunya, dan lainnya. Setelah semuanya siap, maka melaksanakan pembelajaran pendekatan STEM tadi berbasis KWU dan kearifan lokal. Dan karena program ini impian kami selalu dijalankan, sehingga nanti untuk menjaga komitmennya adalah ada perjanjian kontrak kerja sama. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya upaya saya dalam menghubungkan antara judul dengan konsep rencana Bagja. Nah, Bapak Ibu, demikian upaya saya dalam menghubungkan antara judul saya dengan Bagja. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.